Pemirsa, debat kedua Pilpres 2019 diikuti oleh calon presiden dari kedua pihak saja. Debat mengangkat tema infrastruktur, energi dan pangan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. Saat mendapat pertanyaan bagaimana strategi mengatasi masalah infrastruktur agar tingkatkan daya saing ekonomi, Jokowi menyatakan akan konsisten membangun infrastruktur, sementara Prabowo mengkritik pembangunan Jokowi yang dianggap tidak efisien. Ya, saya kira dalam 4 tahun ini telah kita bangun banyak sekali. Baik itu yang namanya jalan tol, pelabuhan baru maupun pengembangan, airport baru maupun pengembangan. Dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik. Dengan itu, kecepatan, kemudahan, transportasi logistik, transportasi barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Daya saing kita tanpa memperbaiki ini, tanpa membangun ini, lupakan. Sehingga saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini sehingga betul-betul konektivitas ini tersambung. Bukan hanya urusan jalan tol, bukan hanya urusan pelabuhan, bukan urusan airport, bukan urusan pembangkit listrik, tetapi juga yang berkaitan dengan digitalisasi. Kita telah bangun yang namanya Palaparing. Ini adalah tersambungnya backbone dengan broadband yang dengan kecepatan tinggi. Di Indonesia bagian barat telah 100% kita selesaikan. Di Indonesia bagian tengah telah 100% kita selesaikan. Indonesia bagian timur telah selesai 90% dan akan kita selesaikan pada tahun ini. Inilah sekali lagi pentingnya infrastruktur, selain pembangunan sumber daya manusia yang ke depan ini juga secara besar-besaran akan kita lakukan. Waktunya habis, Bapak. Silakan. Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur. Tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu bekerjanya kurang efisien. Banyak infrastruktur yang dikerjakan, dilaksanakan dengan gerusa-gerusu, tanpa feasibility study, yang benar. Dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang rugi, bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar. Jadi ini yang jadi masalah. Infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur. Gak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen, tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh LRT di Palembang dan lapangan terbang, Kertajati, dan macam-macam lagi. Waktunya 1 menit sudah habis, Bapak. Terima kasih. Baik. Ya, kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa visibility tadi, saya kira salah besar. Karena ini sudah direncanakan lama. Mohon tenang, mohon tenang. Ini sudah direncanakan lama, tentu saja semuanya ada dan ada juga DED-nya, semuanya ada. Dan mengenai tadi yang disampaikan, misalnya LRT Palembang atau LRT MRT Jakarta, semuanya butuh waktu. Memindahkan budaya yang senang naik mobil sendiri, kemudian masuk ke transportasi massal, yang saya pelajari di negara lain butuh 10-20 tahun untuk memindahkan budaya itu. Tidak mudah. Artinya kalau masih belum ramai, memang baru 4 bulan, 6 bulan. Mengenai Kertajati, ini tinggal menyelesaikan jalan tol sambung antara Kertajati Bandung. Begitu itu rampung, Airport Bandung akan semuanya dipindahkan ke Kertajati dan langsung ramai Pak Prabowo. Waktunya habis, Bapak.